Maka malu yang terpuji adalah malu yang bisa menghalangi seseorang daripada perbuatan tercela. Bukan malu yang membuat seseorang tidak berani dan tidak mau melakukan sesuatu kebenaran dan sesuatu kebaikan. Ya. Kenapa kamu enggak ke masjid, solat di masjid? Malu. Itu enggak bagus. Yang hari ini nilai-nilai ini kadang hilang dalam dunia pendidikan. Hilang dalam lingkungan masyarakat muslim. Alah, nampak malai kakak naju. Sehingga orang kadang mengucapkan kata-kata kotor, tidak malu lagi. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin jemaah salat subuh yang saya muliakan, pada subuh yang berbahagia ini kita membacakan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. Hadis yang dirawikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar. Beliau melewati dalam sebuah perjalanan mendapatkan seseorang laki-laki dari golongan Ansar, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, yang mana laki-laki ini sedang memberikan nasihat, sedang memberikan peringatan tentang malu kepada saudaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, da'hu, biarkan dia, fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya malu itu bagian daripada iman. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini perlu kita pahami. Yang pertama, bahwasanya malu itu segalanya mengandung nilai kebaikan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu itu merupakan bagian daripada iman. Malu itu merupakan bagian daripada akhlak yang mulia, yang terpuji. Yang
yang mana menjadi kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan sama bagi mereka untuk memiliki sifat malu. Karena malu yang terpuji ini adalah malu yang bisa menghalangi seseorang daripada jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa dan tercela. Pada hadis ini yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang laki-laki yang dia sedang berbicara menasihati saudaranya, tapi pembicaraannya adalah agar saudaranya ini enggak usah malu-malu. Ya, jangan terlalu malulah. Ya, yang mana saudaranya yang sedang dinasihati ini orangnya adalah kathirul haya. Orangnya banyak malu. Kan ada di tempat kita juga. Ada orang yang banyak kali malunya. Malai dan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ada seorang yang sedang menasihati saudaranya untuk jangan terlalu malu-malu kalilah. Alah pun malai aja juga dia. Yang bahasanya orang kan. Enggak usah malulah. Maka hal yang demikian membuat saudaranya menegur jangan terlalu banyak malu. Mendengar itu dan melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan agar membiarkannya saja. Karena malu ini merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annal haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Cabang di antara cabang iman. Karena dengan sifat malu, seseorang itu dia akan meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Dengan sifat malu akan menghalangi seseorang daripada perkara yang Allah larang. Ini menjadi cabang di antara cabang iman. Hadirin yang saya muliakan, maka malu yang terpuji adalah malu yang bisa menghalangi seseorang daripada perbuatan tercela. Bukan malu yang membuat seseorang tidak berani dan tidak mau melakukan sesuatu kebenaran dan sesuatu kebaikan. Ya. Kenapa kamu enggak ke masjid, solat di masjid? Malu aku. Itu enggak bagus. Ya. Kenapa kamu yang perempuan enggak pakai jilbab, enggak tutup aurat? Malu saya. Itu enggak bagus. Malu yang terpuji, malu kalau seandainya dia enggak salat, malu kalau seandainya dia tidak menutup aurat, malu kalau seandainya dia dan seterusnya dalam segala kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Kemudian malu ini dia ada yang sifatnya memang sudah bawaan sejak lahir. Allah Subhanahu wa taala berikan pada seseorang dia menjadi bawaannya sejak dia lahir. Maka ada anak sejak kecil dia punya sifat pemalu. Walaupun masih bayi, masih kecil maksudnya, masih umur-umur TK pun malu dia. Kalau keluar di depan ada orang, enggak menutup aurat, ya, enggak pakai celana, malu dia. Ada anak-anak demikian. Ada anak yang dia mesti disampaikan, malu nak, malu, pakai baju lah, pakai baju, malu. Mesti disampaikan itu memalukan. Ada malu yang demikian. Ada malu yang sifatnya bawaan. Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam dirinya punya sifat malu sejak awal. Ya, ini merupakan perkara yang sangat mulia, yang sangat besar nilainya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba. Kemudian sifat malu yang ada sejak bawaan ini mengantarkan seseorang dari awalnya dia menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian jemaah saya muliakan, ada malu
yang sifatnya itu mesti dilatih, diusahakan, dipelajari, sehingga tahu hal ini adalah hal perkara yang memalukan, hal ini perkara yang tidak dibolehkan. Di akhirnya jadi malu. Ini perlu dilatih. Ya, perlu pengetahuan. Ya. Yang pertama, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, malu yang perlu kita latih ini adalah malu yang memiliki akhlak yang sangat tinggi. Nah, seseorang dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dia gunakan nikmatnya, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang dia gunakan, bukanlah mendekatkan dia kepada Allah, bahkan menjauh dia kepada Allah. Malu kalau Allah Subhanahu wa taala melihat dia dalam perkara-perkara yang tidak terpuji, dalam perkara-perkara tercela. Punya sifat malu yang seperti ini, sifat malu yang luar biasa. Ya, dia malu kepada Allah Azza wa Jalla, bermaksiat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang remeh-temeh dia lakukan, malu. Bahkan ini dikatakan di antara tingkatan ihsan yang paling tinggi. Ini masuk dalam perkara ihsan yang paling tinggi. Jemaah yang saya muliakan, ya, para ulama masukkan bab malu hadis ini, ya, ke dalam bab adab, bab kitab adab. Adab itu dibangun di atas rasa malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Jadi malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Maka oleh karenanya, di antara cabang-cabang iman yang perlu kita bangun dalam diri kita, anak didik kita atau keluarga kita adalah di antaranya cabang iman yang bernama malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'bah. Iman itu memiliki 72 atau 73 cabang atau 63 cabang. Afdaluha, yang paling tinggi adalah, yang paling istimewa cabang iman, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah, imatatul adha 'anil tariq, menghindarkan dan membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu itu cabang daripada iman. Hadis muttafaqun alaih. Maka oleh karenanya kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, beliau adalah orang yang paling pemalu. Lihatlah bagaimana pemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk melihat siapa contoh manusia yang paling malu dan malu yang paling mulia, itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani Rasulullah itu, pemberani. Tapi pemberani itu pada beliau ada sifat pemalu. Bukan pada sifat pemalu yang ada pada seseorang membuat dia tidak berani. Bagaimana memahami ini? Ada orang pakai hendak dijigit, malek kayaknya. Oh, enggak demikian. Dalam konteks kebaikan, dalam konteks kebenaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berani. Dalam waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang punya sifat pemalu, melebihi gadis dalam pingitan. Bayangkan, jangan sampai ada malu, akhirnya yang terjadi adalah kesannya tidak berani, atau berani tapi menghilangkan sifat malu, akan berhedak, nekat dan. Seharusnya dalam konteks yang dia bahas itu adalah dalam pembahasan yang sedang dia lakukan, dia itu mesti punya sifat malu. Jadi malu dan berani ini bukan sesuatu yang sifatnya bertolak belakang. Tapi bagaimana malu dan berani ini sama-sama bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan kebenaran. Hadirin yang saya muliakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tadi, ketika melihat ada sahabat yang menegur saudaranya, ada orang Ansar yang menegur saudaranya untuk meninggalkan sifat malu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan dia, karena malu itu bagian daripada iman. Karena sahabatnya tadi mengatakan, ngapain malu-malu?
Namun Rasulullah mengatakan sebaliknya, tinggalkan dia, sesungguhnya malu itu bagian daripada iman. Di sini menunjukkan bagaimana cermat dan pekanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkembangan atau dalam pendidikan para sahabat-sahabat dan orang-orang sekitarnya. Nah, di sini peran kita para guru, para pendidik, para orang tua, ya, para pelajar, ya, bagaimana memperhatikan hal yang sangat mungkin orang hari ini menganggap itu nggak perlu dianggap bagian daripada adab. Nggak perlu bagian dianggap pada perkara yang paling penting. Padahal inti adab dimulai daripada sifat malu. Maka oleh karenanya, kalau malu itu bagian daripada iman, ya, maka sudah selayaknya setiap Muslim memperhatikan hari ini dalam perkara apa dia malu dan dalam perkara apa dia tidak malu. Nah, maka merugilah orang-orang yang malu dalam kebenaran. Orang-orang malu dalam kebaikan, orang-orang malu dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada orang lain. Itu merugi. Kemudian di antara tanggung jawab ataupun hak persaudaraan, pertemanan satu dengan lainnya adalah saling memotivasi saudaranya dalam hal kebaikan dan tidak boleh malu-malu. Ya. Saling memberikan motivasi saudaranya dalam kebaikan dan tidak boleh malu-malu. Misalnya ada adik yang belajar, ya, di ma'had ini, di Ihya'us Sunnah. Ketika sedang belajar, ada kalanya guru kita memerintahkan kita untuk maju ke depan atau melakukan sebuah aktivitas di hadapan kawan-kawan, ya, ada tugas. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita dia malu. Maka di sini tanggung jawab ataupun seorang kawan dia menasihati kawannya, enggak perlu malu, maju aja. Enggak perlu malu, maju aja. Bisa. Begitu juga guru. Kalau ada muridnya yang disuruh maju ke depan untuk menyampaikan sebuah tugas misalnya, seandainya si murid ini salah menyampaikan, tidak boleh dipermalukan. Karena dia sedang berusaha melakukan sebuah kebaikan yang kita perintahkan, yaitu suatu proses dalam belajar. Nah, di antara hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah malu untuk belajar ilmu. Malu belajar ilmu. Maka malu dalam usaha belajar ilmu ini tidak memberikan kebaikan. Sebaliknya teman-teman dalam belajar misalnya, ada kawan yang memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan kesalahan atau yang melanggar adab-adab Islam. Di sini kadang datang kawan, alah baik malai kare, kenapa kabubuk juga. Kan dia demikian. Oh usah malu, buat aja. Tiada risiko kita tanggung sama-sama. Ada demikian? Ada. Maka yang hal seperti ini seharusnya dia ajak kawannya untuk malu karena hal itu melanggar adab, melanggar nilai. Maka perhatikanlah, sejak awal Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendidik bab-bab seperti ini. Yang hari ini nilai-nilai ini kadang hilang dalam dunia pendidikan, hilang dalam lingkungan masyarakat Muslim. Alah, nampak malaikat ke naju. Sehingga orang kadang mengucapkan kata-kata kotor, tidak malu lagi. Bahkan jadi kebanggaan. Melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai. Dia tidak malu lagi, karena bahkan kawan-kawan sekitarnya mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang melanggar adab-adab tersebut. Banyak yang memberikan motivasi untuk melanggar nilai itu. Bahkan yang awalnya mungkin kawannya malu, akhirnya jadi enggak malu karena banyak yang memberikan motivasi. Udah buat aja, enggak usah malu. Rame-rame kita di sini. Tapi dalam kebaikan malu dia. Bahkan ada kawannya enggak usah bilanglah malu kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka teman-teman yang saya muliakan, para hadirin yang berbahagia, di sini perlu melatih. Saya punya pengalaman dulu ketika haji, di awal-awal haji, ya, sama teman-teman dari Madinah, ya, itu
ketika dalam tawaf ifadah waktu itu, ada di antara jamaah, saya nggak tahu dari negara mana, dia dalam praktek tawafnya itu ada yang keliru. Maka salah seorang sahabat saya mengatakan, antum coba nasihatin dia, kasih tahu aja, caranya bukan begitu, tapi caranya begini. Nasihatin aja. Ya. Dia bilang, akhirnya coba kita maju, walaupun dari negara yang berbeda, bahasa yang kita nggak paham. Kita datang, kita sampaikan, dan orangnya nurut, alhamdulillah. Kan, kadang nggak tahu kan, kasih tahu, jadi tahu. Kita dikasih motivasi oleh kawan-kawan waktu itu untuk sama-sama kalau ada orang lihat salah dalam tata cara ibadahnya, keliru, kadang nggak ngerti, anda kasih tahu. Orang ketika dikasih tahu, apalagi yang kita beritahu berdasarkan ilmu, orang akan cepat ingat, akan nurut dia. Oh selama ini berarti tadi salah, nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, jadi hadirin yang saya muliakan, ada perkara-perkara yang dalam kehidupan dunia kita sekarang, dalam beragama ini, mesti kita banyak memberikan dorongan kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita untuk tidak malu menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Ya. Dan pengalaman tadi yang saya alami dan kawan-kawan lain alami, memang pertama diperintahkan oleh kawan yang tadi lebih senior, agak ada rasa malu. Malu nggak berani bilang lah. Tapi ketika sama-sama motivasi, nggak usah malu, buat kasih tahu aja. Kita kan udah tahu, nggak kasih tahu orang nanti berdosa juga. Akhirnya berani. Awalnya bukan tidak berani, tapi malu itu lebih besar kadang. Ya, hadirin yang saya muliakan teman-teman sekalian, maka ketahuilah malu itu mesti kita bawa sesuai dengan adab Islam, yaitu malu yang mendatangkan kebaikan, bukan malu yang menghalangi dari banyak kebaikan, bahkan mendatangkan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam diri kita masing-masing ini cabang di antara cabang iman, karena ini bagian daripada kesempurnaan iman seseorang ketika setiap cabang-cabang iman dalam dirinya itu dia tumbuhkan. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.